Banjir bandang dan galodo kembali menghantam Sumatera Utara. Bencana dahsyat ini terjadi pada Senin 6 Januari 2026 setelah hujan ekstrem mengguyur wilayah Tapanuli dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir. Curah hujan tinggi memicu luapan sungai, longsor besar, hingga merusak permukiman warga serta fasilitas umum. Wilayah terdampak banjir susulan meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Kondisi cuaca yang tak kunjung membaik membuat situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, hujan deras yang terus turun sejak Jumat 2 Januari 2026 menyebabkan banjir susulan di sejumlah desa yang berada di sekitar daerah aliran sungai Batang Toru. Air kembali menggenangi rumah warga dan ruas jalan utama. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menjelaskan bahwa curah hujan tinggi membuat sungai Batang Toru mengalami sedimentasi pasca banjir bandang sebelumnya. Akibatnya, terbentuk aliran sungai baru yang masuk langsung ke wilayah permukiman warga. Banjir dilaporkan terjadi di seluruh desa dan dusun yang berada di Das Batang Toru, baik di Kecamatan Batang Toru maupun Kecamatan Angkola Sangkunur, termasuk anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Toru. Wilayah yang kembali terdampak antara lain Dusun Benteng, Desa Hapesong Baru, serta Desa Bandar Tarutung, dan Dusun Sibarabara, Desa Simataniari. Sejumlah bangunan rumah warga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir. Sementara itu, kondisi mencekam juga terjadi di Kota Sibolga. Hujan deras yang mengguyur pada Jumat, 2 Januari 2026, memicu luapan sungai Aek Doras di Kelurahan Sibolga Julu. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai panik dan terkejut. Air dilaporkan naik dengan sangat cepat dan datang secara tiba-tiba. Beberapa warga bahkan sempat terjebak banjir karena tidak sempat menyelamatkan diri. Tak hanya itu, bencana besar juga meluas ke wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sipirok, Sibuluan, hingga Mandailing Matal. Hujan ekstrim sejak dini hari menyebabkan banjir bandang, longsor besar, rumah hanyut, jalan lintas terputus, dan jembatan runtuh. Di Kelurahan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, lebih dari 50 warga Hutana Bolon dilaporkan terjebak di atas perbukitan setelah seluruh akses tertutup longsor dan banjir bandang. Hingga kini, mereka sangat membutuhkan bantuan evakuasi segera. Akses transportasi antar wilayah lumpuh total. Jembatan Anggoli yang menghubungkan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan putus total. Jalan lintas Danau Siais, serta jalur Batang Toru Rianiate Batu Mundom ambruk dan tidak dapat dilalui kendaraan. Di wilayah Sibalanga, Tapanuli Utara, longsor besar dilaporkan menelan korban jiwa hingga puluhan orang. Proses evakuasi masih terus dilakukan, namun terkendala cuaca buruk dan akses jalan yang tertutup material longsor. Situasi tak kalah mengejutkan terjadi di Kota Sibolga. Seekor harimau besar dilaporkan muncul di tengah banjir. Diduga satwa liar tersebut keluar dari habitatnya akibat kerusakan lingkungan yang parah akibat banjir dan longsor. Banjir bandang juga melanda Sipirok, menyeret rumah warga, kendaraan, serta merusak bangunan masjid. Di Badiri, Tapanuli Tengah, banjir meluas akibat luapan bendungan Badiri Lopian. Sementara di wilayah Mandailing Natal, sejumlah daerah terdampak parah, di antaranya Sulang Aling, Aek Batang Natal, Sabungan Jae, Kutagodang Batang Toru, hingga Simangambat Pining Nabaris. Banyak wilayah terisolasi akibat jalan putus dan longsor.
Hingga saat ini pemerintah daerah bersama BPBD, TNI Polri, dan relawan terus melakukan upaya penyelamatan, evakuasi warga, serta pembukaan akses jalan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor, sementara posko darurat dan dapur umum mulai didirikan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, mengingat potensi hujan ekstrim dan bencana susulan masih sangat tinggi. Kami akan terus memperbaharui informasi terbaru terkait bencana di Sumatera Utara. Tetap waspada dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Astagfirullahaladzim, ayo kadang balik, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Kita sampai ke 2026. Banjir lagi ya guys. Ada sebagian udah di loteng. Jelang berapa menit aja airnya sudah sangat beda ya. Tadi yang baru aku video barusan. Suara batu, kedengaran suara batu kan? Makin besar. Dan balok-balok udah mulai kelihatan ini. Makin besar, serius. Makin besar, hati-hati yang di bawah ya. Lagi air gudangnya guys. Sibul Gajulu ya. Sibul Gajulu ini. Batang Toru ya bukan. Sibolga. Ada di putus yang mana makanya dia yang duluan. Bakalan bertambah lagi. Berara ke masih nah. Oke, ke sana sih. Kak, bentar ya kak. Ini bahasa-bahasa semua ini pak. Bahasa-bahasa lagi. La ilaha illallah. Awas sayang. La ilaha illallah. Inilah Pak lokasi keadaan sekarang Pak. Lokasi keadaan sekarang udah lumpuh total dan sekarang masih aktif juga Pak longsornya dari atas gunung. Posisi rumah warga udah ada kena satu orang Pak. Satu rumah tangga dan masih ada lagi terjepit anak-anak di dalam. Mohon segera bantuannya Pak. Lokasi mana nih Bu?
Wala bantu dari Golodo sana Ambo sa donyo. Ambo kini disuruh mencari air. Pemuda nyo ka manjapu genset ka masaji marug. Kula benda. Bapak Ibu, siang hari ini hujan deras. Kami sedang gotong royong di gereja. Ya, airnya melimpah lagi. Tembok-tembok yang dibuat oleh beko. Benam, peranda semua hancur. Bisa kita lihat, Bang, pemantauan di belakang rumah, Bang. Iya, Pak. Keadaan jembatan. Guys, situasi terkini. Wih. Hujan baru setengah jam ya. Wih. Air berlomba. Info banjir di Sumatera Utara hari ini. Banjir bandang dahsyat dan Galodo kembali sapu sejumlah wilayah di Sumatera Utara hari ini tanggal 3 Januari tahun 2026. Hingga menimbulkan banyak kerusakan bangunan serta fasilitas umum. Wilayah yang terdampak banjir susulan yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapsel, memicu banjir susulan di beberapa desa yang berada di dekat daerah aliran sungai, Das, Batang Toru, sejak Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2026, hingga hari-hari ini. Membuat sejumlah rumah dan ruas jalan kembali tergenang. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menjelaskan, kondisi curah hujan tinggi menyebabkan aliran sungai Batang Toru mengalami sedimentasi akibat banjir bandang sebelumnya, sehingga terbentuk aliran baru yang memasuki desa-desa di Das Batang Toru. Banjir terjadi di semua desa, dusun di Das Batang Toru, Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Angkola Sangkunur, termasuk anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Toru, ujar Gus Irawan melalui pesan singkat, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Daerah yang kembali dilanda banjir antara lain Dusun Benteng, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru,
serta Desa Bandar Tarutung dan Dusun Sibarabara, Desa Simataniari, Kecamatan Angkola, Sangkunung, banjir juga merusak beberapa bangunan rumah. Di wilayah kota Sibolga, hujan deras yang mengguyur kota Sibolga, Sumatera Utara, memicu luapan Sungai Aek Doras di Kelurahan Sibolga Julu pada Jumat, tanggal 2 Januari tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai akan terulangnya banjir. Peristiwa tersebut membuat warga panik dan terkejut. Nampak air naik dengan cepat dan tiba-tiba, beberapa warga pun terjebak banjir. Beruntung relawan serta masyarakat segera dilakukan evakuasi mandiri. Terlihat banjir juga merobohkan beberapa bangunan yang berada di bibir sungai. Luapan terjadi seiring tingginya intensitas hujan. Warga setempat, Tobing, 44, meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah dampak lebih besar. Saat ini warga pun kembali dievakuasi, pasalnya curah hujan masih terus mengguyur. Di Tapanuli tengah hujan deras tak berhenti, sungai meluap, banjir kembali menerjang Tapanuli Tengah. Luka lama belum sembuh, bencana datang lagi, karena sungai itu pindah ke pemukiman penduduk. Hujan deras yang mengguyur kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sejak Jumat pagi, tanggal 2 Januari tahun 2026 kembali membawa ancaman serius bagi warga. Debit air sungai meningkat drastis, arus mengalir deras dan Sungai Aek Doras kembali meluap, banjir pun tak terelakkan. Hujan turun tanpa jeda, air menggenangi jalan-jalan utama, merambat masuk ke permukiman warga dan memaksa masyarakat camp kembali waspada. Di sejumlah titik, banjir datang begitu cepat seakan tak memberi waktu bagi warga untuk bersiap. Di kawasan Sibolga, Julu, aliran Sungai Aek Doras terlihat sangat deras. Air keruh bercampur lumpur dan material kayu mengalir kencang ke arah hilir. Warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai memilih berjaga. Takut air kembali meluap ke jalan dan rumah mereka jika hujan terus berlangsung. Kondisi memprihatinkan juga terlihat di Jalan Murai, Jalan Sakura, hingga kawasan Simere. Genangan air semakin tinggi, aktivitas warga lumpuh dan kendaraan harus melaju perlahan menembus banjir. Hujan deras yang turun sejak pagi membuat kekhawatiran akan korban jiwa kembali menghantui masyarakat. Tak hanya di kota Sibolga, banjir juga kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Kecamatan Tuka menjadi salah satu wilayah terparah di Kelurahan Hutana Bolon, Bonalumban, Kampung Rambutan, dan Sigotom. Air dilaporkan mencapai lebih dari 1 meter. Banjir ini disebut sebagai banjir susulan, menyusul bencana besar yang terjadi beberapa waktu lalu. Arus banjir di hutan Bolon bahkan membawa kayu-kayu gelondongan dari hulu sungai. Material tersebut menghantam bangunan warga dan menambah kerusakan yang sudah ada. Suara airnya itu, air sejumlah rumah kembali terendam, padahal sebelumnya baru saja dibersihkan, sekarang banjir lagi. Rumah ibadah pun kembali menjadi korban. Gereja HKBP Resort Tuka yang baru selesai dibersihkan oleh jemaat kembali diterjang banjir. Air deras merobohkan tembok gereja dan merendam seluruh bagian dalam bangunan. Pendeta HKBP Resort Tuka PDT Paten Sidabutar mengungkapkan bahwa banjir datang saat jemaat masih bergotong royong sejak pagi. Bangku-bangku gereja terpaksa diangkat dan ditindik agar tidak hanyut terbawa arus. Rumah pendeta yang berada tepat di depan gereja juga ikut terendam dengan ketinggian air mencapai setinggi jendela. Air sudah luap. Banjir Kecamatan Tukaotong tanggal 2. Iya, tanggal 2 Januari di awal tahun baru Sungai Adoras meluap lagi, dan Jalan Golok Kartimbang, Jalan Empang Maraden Panggabean sudah banjir lagi, ucapnya. Luyan Utaf Palangguis, lagi guis, esi tambah udang Sungayan Sangur. Sementara itu, banjir juga kembali menggenangi Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri. Air setinggi sekitar 50 cm merendam Jalan Lintas Nasional Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Di kawasan Gang Kenanga hingga SPBU Lopian, warga kembali harus berjibaku menyelamatkan barang-barang mereka.
Meski jalan nasional masih dapat dilalui kendaraan, arus lalu lintas melambat. Sihaporas di Sibuluan, Mauli, Kecamatan Pandan sempat meluap hingga mencapai ketinggian sekitar 3 meter. Meski belum merendam rumah warga, derasnya harus membuat masyarakat waspada mengingat wilayah ini pernah terdampak banjir besar sebelumnya. Dari Kecamatan Barus, laporan serupa juga datang. Sungai Aik Sirahar kembali meluap dan merendam ratusan rumah warga di bantaran sungai. Warga memilih mengungsi demi keselamatan berharap air segera surut dan hujan berhenti. Hingga sore hari hujan masih mengguyur Sibolga dan Tapanuli Tengah. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun kekhawatiran terus dirasakan warga. Bencana, BNPB memberikan informasi terbaru jumlah korban jiwa bencana Sumatera, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumut, dan Sumatera Barat, Sumbar, per Kamis, tanggal 1 Januari tahun 2026. Berdasarkan data sementara yang terbaru, BNPB menyatakan, kini total korban di 3 provinsi itu bertambah mencapai 1.157 jiwa. Korban meninggal dunia terbanyak di Aceh mencapai 530 orang, disusul Sumut 365 orang dan Sumbar 262 orang. Total rekapitulasi korban jiwa meninggal dunia dari 1.154 jiwa per kemarin, menjadi per hari ini 1.157 jiwa.